Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yogi Reza Channel. Ini adalah motor Honda Vario 110cc CBS. Saya udah pakai motor ini kurang lebih 4 tahun. Apa aja yang saya rasakan, kelemahan dan keunggulannya. Jangan kemana-mana ya, kita bahas setelah yang satu ini. Ya, makasih ya yang masih menonton. Ini adalah Honda Vario 110cc. Ini saya beli di tahun 2018. Berarti sekarang sudah lebih dari 4 tahun ya saya punya motor ini. Ini motor kurang lebih, tapi masih di bawah beat ya tenaganya. Kalau nggak salah ini sekitar 8,7 PS. Kalau nggak salah ya. Torsinya itu sekitar 9 atau 9,1 Nm. Saya kurang hafal soal itu, tapi yang jelas ini masih di bawahnya Beat. Honda Beat itu kalau nggak salah dia 9 PS ya, masih unggul Beat sekitar 0,3 PS secara spesifikasi mesin. Nah, selama saya pakai motor ini alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, kita langsung bahas aja keunggulan dan kelemahan dari motor ini selama saya pakai lebih dari 4 tahun. Oke? Nah, oke. Kita bahas kekurangannya dulu aja ya. Yang pertama itu ada di shock breaker. Ini keras banget shock breakernya, nggak yang belakang, nggak yang depan, itu sama kerasnya. Walaupun saya udah boncengan, saya lebih sering naik motor ini adalah sama istri ya. Jadi walaupun berdua juga masih keras banget, terutama di jalanan-jalanan bumpy atau jalanan jelek gitu ya, agak bergelombang itu gredek-gredek lah. Ini kurang nyaman dari shock breakernya. Lalu yang kedua kekurangannya dia mungkin speedometer masih analog semua, nggak ada digitalnya. Dari kilometer per jam, indikator bensin sampai sen itu nggak ada yang digital, semua masih analog ya. Sama mungkin oh ya, ini untuk kilometer dia masih pakai kabel ya, padahal Beat itu kalau nggak salah dia udah pakai sensor ya. Beat itu kalau nggak salah di tahun yang sama 2018 itu udah pakai sensor yang ada di sini, kotak hitam di sini kalau nggak salah dia udah pakai sensor, jadi dia udah nggak pakai kabel. Ini masih pakai kabel ya. Nah terus apalagi ya kekurangannya ya, mungkin itu dulu lah ya kekurangannya buat saya. Nah kelebihannya, sekarang kita bicara soal kelebihannya, yaitu joknya lebih lebar. Maksud saya joknya lebar, ini lebih lebar dari Honda Beat, lebih lebar dari saudaranya. Ini lebih lebar untuk penumpang, untuk pengendara motornya juga gede ya. Tapi satu, dia joknya keras. Jadi motor ini buat jalan jauh lebih dari 1 jam mungkin saya nggak terlalu rekomen. Tapi kalau masih kurang lebih 1 jam, kurang dari 1 jam, buat saya nggak ada masalah walaupun shock breakernya keras ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, suatu kelebihannya saya suka sekali di gantungannya ini, karena dia ada penguncinya ya. Jadi kita naruh barang di sini nggak akan lepas. Bahkan sampai saat ini saya lihat di Vario 160 aja ini tidak seperti ini, hanya gantungan biasa aja gitu ya. Paling itu keunggulannya. Dan ya mungkin udah pada tahu ya, lampunya ini udah LED, hanya lampu depannya aja, tapi bohlam sen sama rem belakang, sen di belakang juga itu masih bohlam
ya. Ya, masih bohlam. Ini semua masih bohlam. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau motor ini memang tenaga kudanya di bawah Beat. Memang saya pas coba motor teman saya yang Beat, memang tarikannya memang lebih enak Beat. Ya, tapi setelah saya coba, saringan udaranya saya ganti dengan saringan udara Verox. Itu kurang lebih harganya 400 ribuan untuk motor ini. Dan busi saya ganti merek Breeze yang Cooper, tapi ya bukan yang mahal, tapi yang Cooper karena sesuai dengan spek motor ini. Nah, setelah saya ganti saringan udara Verox dan busi Breeze, larinya enak. Didukung juga dengan bensin yang oktannya 92 seperti pertama. Nah, ini saya kebetulan selalu isi Shell ya, Shell Super. Jadi tarikannya enak banget. Jadi tapi saya belum nyoba ngedrag sama Beat karena memang belum ada waktunya, dan ngapain lah juga lah ya ngedrag kayak begitu. Tapi yang jelas tarikannya ini sudah, menurut saya sudah sama dengan Beat, bahkan lebih enak dari Beat kalau menurut saya ya. Dan selama saya pakai motor Vario 110 ini, saya nggak banyak ganti ya, hanya ganti busi, ganti filter udara, terus juga oh ya, saya ganti ban ya. Waktu itu saya sempat pakai ban originalnya itu 1 tahun, setelah itu saya ganti sama merek Michelin ya, saya perbesar. Sebelumnya kan 90/80 ya, ini jadi 100/80. Saya perbesar 1 tingkat di atas originalnya. Ini tipenya Michelin Pilot MotoGP. Dan yang depan juga saya perbesar 2 tingkat ya, dengan tipe yang sama menjadi 90/80, yang sebelumnya itu 80/80 kalau nggak salah ya. Oke, sama ini nggak usah dihitung ya, ini spion murah, ini cuma 25.000 di pinggir jalan, karena saya nggak suka dengan spion originalnya yang terlalu lebar begini ya, karena kadang-kadang kalau lagi di kemacetan suka kena spion mobil, jadi saya udah nggak pakai lagi. Oh ya, salah satu keunggulan dari motor ini dibanding Honda Beat, saudaranya, itu ada di bagasi. Kita lihat bagasinya. Oh ya, ini kuncinya seperti ini ya, mungkin sama kayak Beat kali ya, tapi seperti inilah. Jadi kita buka begini. Oke, kita buka joknya. Nah, ini salah satu kelebihan dari motor ini, yaitu bagasinya luas. Ini kalau nggak salah sekitar 14 liter kalau nggak salah ya. Kalau Beat kan kalau nggak salah sekitar 12 liter. Nah, ini kalau nggak salah 14 liter. Ini spion aslinya, belum pernah saya pakai karena saya udah ganti. Dan ini tangki bensinnya kalau nggak salah cuman 3,9 liter ini. Dan ya nggak usah ditanya lah ya, ini motor irit banget selama saya pakai. Dan secara mesin nggak ada masalah, halus mesinnya ya. Paling saya pernah ganti itu hanya roller putih yang ada di dalam sini, itu saya pernah ganti. Itu pun direkomendasiin sama mekanik di Astra Honda Center di Dewi Sartika, karena saya selalu servis rutinnya di Astra Honda Center Dewi Sartika. Itu aja sih. Tapi saya pernah sekali bukan iseng sih ya, saya coba aja lah pas waktu itu hari Jumat, nggak pas hari libur, saya coba minta dibersihin throttle bodinya waktu itu. Pernah sekali ya. Nah, selama saya pakai motor ini nggak ada masalah, nggak pernah mogok. Saya hanya pernah 1 kali ganti aki. Saya pernah ganti aki 1 kali, tapi
kabel speedometer ini saya udah ganti 2 kali, bos. Ngeri lah pokoknya ini. Soalnya, dan ini juga nggak ada ini ya. Saya cari di Honda Astra Center, dia nggak jual. Nah, saya dapatnya tuh di bengkel-bengkel pinggir jalan. Menurut bengkel pinggir jalan ini original. Jadi saya beli aja sekalian minta pasang di bengkel pinggir jalan tersebut gitu loh. Ini yang agak susah sih dicarinya. Kalau spare part yang lainnya kayak kampas rem atau apa segala macam yang consumable, yang habis terpakai itu ada. Spare partnya ini motor masih ada. Tapi selama saya 4 tahun saya belum pernah ganti kampas rem, belum pernah ganti apa-apa, saya belum pernah. Karena saya selalu tanya sama bengkel bahwa kampas remnya gimana, apa yang harus diganti. Mekaniknya bilang kampas rem masih oke dan masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Ya udah, kita nggak inilah ya. Nah, ini motor sudah 4 tahun tapi kilometer masih 13.000 karena ini motor hanya saya pakai ke kantor aja dan pulang ke rumah. Kantor saya kebetulan nggak jauh, ada di Sudirman, dan saya juga tinggal di daerah percetakan negara. Jadi kurang lebih hanya 7-10 kilo. Ya mungkin sekaligus nganter istri dulu ke kantor, mungkin sehari perjalanan itu 20-25 kilo sehari ya pulang pergi. Tapi ini jadi jarang dipakai setelah ada pandemi, karena saya di kantor juga lebih sering WFH, jadi jarang pakai motor juga. Saya kalau perjalanan jauh lebih milih naik mobil. Ya, oke, mungkin apalagi ya yang perlu dibahas ya. Ya, kita coba suara mesinnya ya. Yang jelas ini suara mesinnya masih halus banget, tapi dari awal saya beli juga udah halus ya, memang halus motornya, suara mesinnya. Wah, halus ya, nggak ada masalah, nggak ada kletek-kletek, aman. Ini motor termasuk bandel sih mesinnya. Oke, itu aja tadi ya, saya cerita soal pengalaman saya pakai motor ini selama 4 tahun lebih. Ya, selama saya pakai ini motor nggak ada masalah, nggak pernah rewel, hanya baret-baret aja, baret-baret halus, sama banyak yang dicakar kucing di jok ini karena saya punya kucing. Tapi nggak sampai bolong, dan ini joknya masih original juga. Rata-rata ini motor masih original. Dan sebagai informasi, ini kayaknya terakhir motor saya pakai karena saya mau jual motor ini. Insya Allah saya mau ganti, tapi saya masih belum tahu saya mau ganti apa. Yang jelas ini motor mau saya jual. Ya, apa namanya, sedih juga jual motor ini karena udah nemenin saya lebih dari 4 tahun ya. Ya, mungkin rezeki saya cuman sampai 4 tahun. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini motor juga pajaknya murah, bensinnya irit. Jadi buat teman-teman yang apa namanya lagi mencari motor second, mungkin bosen dengan Honda Beat, bisa cari Honda second ini. Ini irit dan ini pajaknya murah, sekitar 2,5 atau 300.000 gitu kalau nggak salah 1 bulan ya. Oh ya, satu lagi, saya ngelihat di OLX, di olx.co.id ya, ini masih tinggi ternyata harganya. Banyak orang jual tahun-tahun 2018-2019 itu harga sekitar 12 sampai 15 juta. Padahal seingat saya ini saya beli dulu itu 16 sekian, hampir 17 juta. Kalau nggak salah 16 juta 800-an ya. Karena saya tidak ada ISS-nya, idle start stopnya ya. Saya ini bukan yang tipe yang tertinggi gitu loh. Jadi ini kalau nggak salah dulu yang tipe tertinggi itu sekitar 17 juta 200. Nah, ini itu sekitar 16.800 apa 16.900. Tapi di OLX itu harganya banyak orang buka harga, terutama 2018-2019 itu sekitar 13 juta sampai 15 juta. Saya mau coba buka harga di 13 juta nanti. Mau coba di OLX. Oke. Mungkin itu aja ya. Sharing-sharing pengalaman saya menggunakan motor ini, motor irit ini. Dan motor ini juga udah
nggak keluar lagi ya. Astra Honda Motor sudah discontinue untuk motor Vario 110 ini, padahal banyak loh orang yang cari ini karena ini bodinya nggak compact lah istilahnya. Masih banyak orang yang masih pengen punya motor ini ya. Oke, itu aja dulu sharing-sharing saya. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa sharing ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam.